Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat belajar selalu untuk anak-anakku semua. Seperti janji Pak Mul kemarin di materi sebelumnya, Pak Mul hari ini akan menerangkan tentang asas black. Apa itu asas black? Nah, tapi sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti ada manfaat dan ada ilmu yang barokah serta menjadi jariah kita di akhir kelak nanti. Amin. Nah, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita lanjut anak-anakku. Asas black. Nah, ini berkaitan masih dengan materi sebelumnya yaitu bab kalor. Nah, jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya dicampur atau disentuhkan, hanya disentuhkan saja, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor yang sama banyaknya dengan yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, itu konsepnya bisa tuliskan Q, di mana Q tersebut kalor, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini konsep asas blacknya udah masuk. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti persamaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Black, seorang ilmuwan dari Inggris. Makanya disebut asas Black. Sekali lagi konsepnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, aku masih ingat kemarin Q-nya apa? Karena ada perubahan suhu maka Q-nya, yap, benar sekali. Q sama dengan MC delta T, atau kalau kita singkat kemarin macet. Oke, lanjut. Nah, kapan suhu benda menyerap kalor? Suatu benda, maaf. Kapan suatu benda menyerap kalor? Nah, benda menyerap kalor apabila suhu akhirnya lebih tinggi daripada suhu awalnya. Nah, sedangkan berikutnya, kapan suatu benda melepas kalor? Berarti apa? Kebalikannya tadi. Ayo, apa? Yap, benda menyerap kalor jika suhu akhirnya lebih rendah daripada suhu awalnya. Nah, mohon maaf, ini penerapannya. Kemarin di konsep suhu Pak menyampaikan sedikit kalau saat kita sakit panas. Kalau ini kemarin hubungannya dengan menjaga kestabilan suhu tubuh. Kalau ini saat kita sakit, mohon maaf tidak berharap nih, saat kita terjadi panas, kadang kita butuh kompres. Nah, kalau kompres hubungannya kadang kemarin pakai air dingin atau air es yang atau menggunakan air hangat. Nah, kalau konsep pada tubuh kita kemarin menggunakan air hangat. Nah, tapi ini perbedaan nanti di sini, kalor yang lepas sama dengan kalor yang terima, kita mencampurkan suhu benda yang suhunya lebih tinggi dan yang lebih rendah. Dicampurkan atau disentuhkan saja, guys. Nah, dicampurkan saja maka akan menjadi kestabilan. Ini mohon maaf, ini berbeda. Konsep saat kita kompres dengan tubuh itu berbeda, nggih. Karena di tubuh kita ada respon tubuh. Emang baiknya kalau dikasih dingin, harapannya pengen dingin, menyesuaikan. Yang tubuh kita kalornya diserap ke air dingin. Ini konsep ini. Tapi kalau dalam konsep menjaga kestabilan suhu tubuh,
karena nanti ada hubungannya dengan respon hipotalamus untuk menstabilkan suhu tubuh. Itu bagus yang air hangat. Nah Pak, berarti tidak sesuai nih hangat dengan hangat agar kok malah jadi dingin. Nah ini beda konsepnya, karena kita ini hubungannya dengan bendanya, ini khususnya benda mati ya. Karena kalau di dalam tubuh ini masih hubungannya dengan konsep sel, benda hidup. Jadi ada respon untuk menstabilkan. Nah, tapi kalau bendanya benda mati, konsep ini berlaku tadi. Dingin campur panas dicampurkan atau didekatkan akan melepas dan menerima kalor. Oke, seperti itu. Nah, ini di pertemuan ini langsung konsepnya seperti pas di bab kalor, kita langsung ke model latihan soal atau contoh soal. Nah, ini Pak mau contohkan 100 gram air dengan suhu 30 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air dengan suhu 90 derajat Celcius. Berapa suhu campurannya? Oke. Nah, ingat karena ini nanti ada perubahan suhu. Sekali lagi tadi perubahan suhu kita masih pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Kalau konsep kemarin yang satunya ada perubahan wujud. Kalau perubahan wujud, nah itu baru M kali LS. Oke gitu. Nah di sini kalor jenis air adalah atau sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah ini masih Pak mau sampaikan di sini. Ya ingat benda pertama. Oke, benda pertama itu, maaf, ini saya perkecil biar lebih jelas pakai drawing ya. Pak mau tambahkan, kita oret-oret dulu. Benda pertama air. Oke, pakai stabilo warna pink nggak apa-apa. Nah, ini ada konsepnya air. Pak mau stabilo nih. Set. Air suhunya 30. Ini nanti T1. Terus yang kedua masih air. Oke. Nah, kalau air dengan air C-nya sama, nanti di hitungan ini bisa ditiadakan atau saling dicoret ruas kiri dan ruas kanan. Nanti di slide berikutnya Pak Mul sampaikan seperti itu. Oke. Nah, terus di sini kan massa bendanya ini gram. Ingat satuan gram. Mana apa kalau gram? Ini kita oret-oret saja. Oke, gram. Ini gram. Nah, dua ini nanti berarti sebagai, kalau di sini kalian nanti konsep mengerjakannya seperti ini adalah ya oke. Ini M1, mohon maaf. M1 ini nanti sebagai M2. Alah, mohon maaf. Ini sebagai M2. Oke. Kali lagi ini M1 karena satuan gram ya. Ingat, satuan gram. Ini M2, satuan gram. Oke, nanti kalau satuannya gram, ini harus jadikan ke kilogram. Boleh seperti itu. Karena di sini tidak pengaruh karena bisa dihiringkan kalor jenisnya. Ini nanti tidak ngaruh. Oke, kita bahas di berikutnya. Di sini satuan kalau masih sama tetap nggak usah diubah ke kilogram ataupun ke gram karena bendanya sama, satuan sama. Nanti karena ruas kiri dan ruas kanan tadi dilepas sama dengan terima, itu tetap masih seperti ini, nggak masalah. Nah, sebaiknya di sini ada suhu awal, suhu nanti sebagai T ya. Nah, ini Pak mau tandai dengan warna berbeda. Oke, warna biar berbeda, warna biru. Suhu 1. Ingat, ini suhu 2. Ini tak anggap T1. Ini nanti ini T ya, T2. Nah, berapa suhu campuran? Kalau suhu campuran ini tak anggap nanti ini T campuran.
C atau T campuran ini. Ya. Ingat tadi berarti di konsep awal tadi suhu yang 30 derajat ini yang melepas atau menerima kalor. Ayo, suhu yang lebih rendah tadi suhu yang menerima kalor, sedangkan suhu yang awalnya lebih tinggi nanti menjadi lebih rendah, ini yang melepas kalor. Oke, sudah diketahui berarti M1 nanti sebagai M, masukkan ke rumus 100, M2-nya 50, T1 100, T1-nya 30, T2-nya 90. Nah, konsep penyelesaiannya bagaimana, Pak? Nah, modelnya seperti ini. Lihat di sini. Nah, di sini air panas pada suhu, kamu udah tuliskan di sini, pada suhu 90 derajat Celcius dengan massa M2-nya tadi 50 gram. Terus di sini saat dicampurkan, nah, terjadi perubahan ini di T campuran dari yang suhunya nah seperti ini, air panas pada suhu 90 derajat Celcius tadi sebagai T2, masanya 50 gram. Air dingin T1 nya 30 derajat Celcius, M2 nya 100 gram. Ini diklik. Nah, ini bercampur. Ini berarti yang melepas kalor. Nah, ini yang menerima kalor. Oke. Saya ulangi di konsep depan. Saya ulangi di sini. Lihat. Melepas, menerima kalor. Nah, saat dicampurkan menjadi sebuah suhu campuran TC di sini. Kali lagi anak-anakku kalau mengerjakan sudah bisa ngoret-oret seperti ini, berarti sudah bisa menerjemahkan soal. Kemarin Pak Mul kasih berapa di bab kalor? Yuk, 50. Oke, di sini udah dapat 50 tahapan 1 ini. Dan yang kedua, kalau kemarin pakai grafik macet dan malas, ini konsep hitungan seperti ini, grafik seperti ini, anak aku tambah 25. Berarti udah sampai gambar segini tok. Itu udah dapat nilai 75. Dan ini penyelesaiannya sampai setahap ini, nanti anak-anakku bisa dapat nilai 100 dalam 1 poin itu. Oke, ini. Nah, penyelesaian bahwa Q serap sama dengan Q lepas atau Q terima tadi. Q1 sama dengan Q2. Jadi masukkan M1 C1 delta T1, M2 C2 delta T2. Nah, mohon maaf, kenapa di sini Pak Mul masih pakai C1 C2? Ini Pak Mul lingkari dengan warna merah. Ingat, ini karena nanti di beberapa kasus bendanya berbeda atau zatnya berbeda. Maka ini masih Pak Mul tuliskan. Kalau di sini kita menggunakan air, sama-sama air di soal, mohon maaf. Ini kan air, ini air. C-nya sama. Oke, C-nya sama. Nah, kalau C-nya sama, ini 4200 apapun satuannya, ini bisa dicoret karena sama besar. Oke. Tadi kenapa gram tidak jadikan kilogram, Pak? Sama aja sebenarnya, bisa konsep sini dicoret. Ini kalau C-nya sama, kalau jenisnya sama. Ini masih Pak Mul tuliskan tujuannya seperti itu. Misalkan kalau air es misalkan air dingin, kalau enggak air dingin dicampur dengan kopi. Kita membuat kopi yang sudah panas. Misalkan C kopi, C air kopi dan C air panasnya berbeda. Nah, itu bisa ini C-nya tetap dimasukkan angkanya. Kalau jenisnya berbeda, kalau zat-nya berbeda, kalau jenisnya berbeda. Kecuali di dalam suatu soal nanti masih dituliskan dianggap kalau jenisnya sama. Oke gitu. Nah, lanjut. Kita lanjutkan, berarti modelnya seperti ini. Ini langsung disederhanakan konsepnya. Nah, modelnya dikalikan silang. Oke. Ini karena di sini bisa dicoret. Ini coret dengan ini. Maaf. Oke. 100 bagi 50. Ini masih ada 2 TC. Ini 2 ya. Di sini ketemu 2. Angkanya dari sini. Terus dikalikan ini. Terus 2 lagi kalikan 30.
Nah, maka ketemu 2TC min 60. Sedangkan di sini tinggal ini tok. 90 min TC. Nah, 3TC pindah ruas, ini jadi plus. Ini pindah ruas ya, TC-nya pindah ruas kiri. Ini pindah ruas ini melewati tanda sama dengan, ingat kelas SD, jadi plus. Berarti 2TC plus TC, 3TC sama dengan ini juga pindah ruas ini. Tambahkan 90 tambah 60 ketemu 150. Maka TC-nya ini 150 dibagi 3. Oke, ketemu 50 derajat Celcius. Oke, seperti itu konsep cara mengerjakannya. Ini asas Black dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat besar sekali karena konsep perubahan suhu, bagaimana memprediksi suhu akhir suatu benda itu sangat bermanfaat, khususnya dalam pembuatan obat dan lain sebagainya. Itu butuh konsep-konsep seperti ini. Nah, ini contoh sederhana bagaimana saat kita nanti konsepnya. Biasanya kalau kita kehidupan sehari-hari membuat es teh, membuat es biar hangatnya pas, itu seperti apa, karena nanti kadang suatu minuman itu di kehangatan tertentu atau suhu tertentu mempengaruhi rasanya. Nah, oke, seperti itu. Dan sebagai bahan latihan, anak-anakku Pak Mul berikan satu contoh soal yang masih sama plek mirip, sama-sama air. Terus di sini Pak Mul ubah massa dan suhunya. Oke, ini silakan nanti dikerjakan, dipoto dan dikirimkan di Presto. Nah, ini materi akan Pak Mul upload di Presto. Oke, terima kasih, semoga memberi tambahan ilmu yang bermanfaat pada anak-anakku semua. Lagi mohon maaf Pak Mul belum bisa tatap muka, masih menjalankan tugas negara, ini masih di Surabaya. Semangat belajar selalu untuk anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.